Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngomongin hal-hal unik, penuh makna, dan pastinya bikin kamu mikir. Apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu, rezekinya lancar, dan hatinya penuh ketenangan. Amin. Gini teman-teman. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang baru kenal sehari dua hari aja udah bikin kita nyaman? Atau, ada orang yang pas ngobrol tuh, bawaannya bikin tenang, bikin adem, dan anehnya, banyak orang betah di dekat dia. Nah, ternyata, itu bisa jadi karena wetonnya. Ada loh, 3 weton langka yang konon katanya punya aura pemikat yang gak masuk akal. Sekali kenal, langsung nempel. Sekali ngomong, orang bisa jatuh hati. Kira-kira, kamu termasuk nggak? Jadi sebelum kita lanjut ngebongkar rahasia 3 weton super magnetik ini, yuk bantu channel ini makin berkembang. Dengan cara, klik like, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman atau keluarga yang mungkin wetonnya masuk list ini. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar ya. Karena dengan bersholawat, insya Allah hidup kita lebih berkah dan dijauhkan dari segala bala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, jadi gini teman-teman. Dalam kepercayaan Jawa, weton itu bukan cuma sekadar hari lahir. Weton itu adalah kombinasi antara hari dan pasaran Jawa, misalnya Senin Pahing, Kamis Wage, Rabu Kliwon, dan seterusnya. Dan setiap kombinasi punya energi, karakter, dan takdir hidupnya sendiri-sendiri. Tapi dari sekian banyak kombinasi, ada beberapa yang dipercaya punya aura pemikat luar biasa. Orang-orang ini, secara alami seperti punya daya tarik, entah dari kata-katanya, sikapnya, atau bahkan cuma dari senyumnya. Weton pertama, Jumat Kliwon, magnet spiritual yang bikin nyaman siapa saja. Pernah nggak kamu ngerasa nyaman banget ngobrol sama seseorang, padahal baru kenal? Atau ada orang yang kalau udah dateng, suasananya langsung adem, nggak banyak omong, tapi rasanya kayak dia tuh ngerti semua isi hati kita. Kalau kamu pernah nemu orang kayak gitu, bisa jadi dia lahir di Jumat Kliwon. Yap. Ini adalah salah satu weton yang secara turun-temurun dipercaya punya aura magnetis spiritual. Aura yang bukan cuma sekadar tampilan luar, tapi datang dari dalam diri, dari energi batin yang memancar dengan lembut dan tulus. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita bedah sedikit tentang makna simbolis dari Jumat Kliwon. Jumat adalah hari penuh berkah dalam tradisi Islam. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Energi spiritual di hari Jumat itu kuat banget, penuh doa, penuh ketenangan, dan banyak keajaiban bagi mereka yang peka. Kliwon, dalam budaya Jawa, adalah pasaran yang dikenal misterius, sunyi, tapi kuat secara gaib. Orang-orang kelahiran Kliwon biasanya memiliki rasa batin yang lebih tajam dibandingkan lainnya. Nah, bayangin aja, kalau 2 energi ini digabung. Hari penuh berkah ditambah pasaran penuh kepekaan batin. Jadilah seseorang yang secara alami punya karisma lembut namun dalam. Ciri-ciri orang kelahiran Jumat Kliwon. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang karakter-karakter unik orang Jumat Kliwon. Kita bakal bahas dari sisi kepribadian, sikap sosial, dan bahkan potensi spiritualnya. 1. Tenang dan kalem. Orang Jumat Kliwon itu cenderung diam, bukan karena pemalu, tapi karena dia lebih suka mengamati. Kalau di keramaian, dia bukan yang jadi pusat perhatian, tapi justru jadi tempat berlabuh orang-orang yang lelah. Contohnya, ada seorang ibu-ibu penjual jamu di kampung. Namanya Bu Sarti, kelahiran Jumat Kliwon. Setiap pagi dia keliling kampung, jualan jamu dengan senyum sederhana. Tapi yang bikin orang betah beli jamu ke dia itu bukan cuma racikannya, tapi karena obrolannya selalu bikin tenang. Padahal dia cuma ngomong biasa aja. Sehat itu murah kok, asal kita ikhlas ngerawatnya. Tapi kalimat kayak gitu dari Bu Sarti, kerasa kayak ditampar lembut. Orang Jumat Kliwon tuh kayak teh hangat. Nggak heboh, tapi selalu pas untuk menemani siapapun. 2. Daya dengar yang luar biasa. Pernah curhat sama orang yang kelihatan dengerin bener-bener? Yang nggak cuma bilang, oh ya, tapi benar-benar nangkep maknanya? Nah, orang Jumat Kliwon ini punya kemampuan mendengar yang dalam. Mereka tahu kapan harus menyela,
kapan harus diam. Dan anehnya, mereka tuh suka banget dengerin orang. Bukan karena pengen ikut campur, tapi karena mereka percaya setiap orang punya beban batin yang butuh ruang. Saya pernah kenal seorang bapak, namanya Pak Budi, pensiunan PNS. Dulu jadi kepala sekolah. Beliau ini kelahiran Jumat Kliwon juga. Di kampung, dia jadi tempat curhat warga. Mulai dari anak muda yang galau, sampai ibu-ibu yang ribut sama tetangga. Dan Pak Budi cuma duduk, dengerin, kasih nasihat 1-2 kalimat, lalu selesai. Tapi yang curhat langsung plong. Pak, saya nggak ngerti kenapa, tapi ngobrol sama Bapak bikin saya semangat lagi. Itulah magnet alami dari Jumat Kliwon. Mereka memikat bukan karena mulutnya, tapi karena hatinya. Satu hal yang menonjol dari weton ini adalah auranya yang cenderung mistis. Tapi tunggu dulu. Mistis di sini bukan berarti seram. Ya, bukan yang bikin orang takut, tapi justru bikin penasaran, bikin takjub, bahkan bikin orang merasa dilindungi saat berada di dekatnya. Orang-orang Jumat Kliwon punya daya tarik seperti guru spiritual. Nggak perlu banyak gaya, nggak perlu bicara keras, tapi kehadirannya menenangkan. Banyak orang dengan weton ini yang akhirnya jadi pembimbing, ustaz, tokoh adat, bahkan dukun bijak di pedalaman. Karena mereka punya satu kualitas langka, koneksi kuat dengan dimensi batin. Ada cerita menarik dari daerah Gunung Kidul. Seorang kakek tua bernama Mbah Slamet, dikenal sebagai orang pintar di desanya. Tapi beliau nggak pernah pasang pengumuman, nggak buka praktek. Orang-orang yang datang ke rumahnya itu tahu dari mulut ke mulut. Dan tiap kali beliau ngomong, orang-orang bilang kayak ada energi yang menenteramkan. Kalimatnya biasa aja, tapi rasanya dalam banget. Belakangan diketahui, Mbah Slamet ini lahir di Jumat Kliwon. Yang paling luar biasa dari Jumat Kliwon adalah daya tarik emosionalnya. Mereka bisa bikin orang merasa diterima tanpa syarat. Bayangin kamu lagi stres, lagi banyak masalah, terus ketemu orang yang gak ngejudge, gak ngasih solusi sok tahu, tapi cukup bilang, "Nggak apa-apa, kamu manusia kok. Ngeluh juga nggak dosa." Dan kamu ngerasa kayak, "Wah, ini orang ngerti aku banget." Itu kekuatan Jumat Kliwon. Mereka nggak nyuruh kamu berubah, tapi kehadiran mereka aja udah bikin kamu pengin jadi lebih baik. Weton ini juga punya pesona misterius dalam hal asmara. Mereka bukan tipe yang langsung bisa didekati, tapi sekali seseorang jatuh hati, sulit banget buat lupa. Kenapa? Karena orang Jumat Kliwon mencintai dengan kedalaman batin. Mereka bisa membaca emosi pasangannya, tahu kapan harus memberi ruang, tahu kapan harus hadir. Tapi ya itu, kadang mereka juga bikin penasaran karena terlalu kalem. Ada orang yang bilang, "Aku tuh cinta banget sama dia," tapi kadang gak ngerti, dia mikirin aku gak sih? Dan jawabannya hampir selalu, iya. Tapi dia nggak akan banyak ngomong. Dia nunjukin lewat tindakan kecil. Lewat perhatian-perhatian yang nggak terduga. Kalau kamu pacaran atau nikah sama orang Jumat Kliwon, kamu akan ngerasa seperti punya rumah. Rumah yang diam, hangat, dan selalu menerima kamu pulang, apapun keadaanmu. Satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah koneksi batin Jumat Kliwon dengan alam dan spiritualitas. Banyak dari mereka yang punya rasa keenam. Bukan berarti mereka bisa lihat makhluk halus atau semacamnya, tapi mereka punya intuisi tajam. Mereka bisa tahu kapan seseorang bohong, kapan seseorang butuh dukungan, atau bahkan bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau mereka mengasah spiritualitas, entah lewat tirakat, meditasi, atau ibadah, kekuatan batinnya bisa jadi luar biasa. Mereka bisa jadi perantara kebaikan bagi banyak orang. Setiap kelebihan pasti ada tantangannya. Orang Jumat Kliwon karena terlalu halus, kadang terlalu memendam perasaan. Mereka lebih memilih diam daripada bikin konflik. Dan ini bisa jadi bom waktu kalau nggak ditangani. Mereka juga kadang terlalu percaya sama orang, karena selalu melihat sisi baik dari semua orang. Dan ini bikin mereka rentan disakiti. Makanya, penting banget buat kamu yang lahir Jumat Kliwon untuk belajar berkata, tidak, belajar tegas, dan belajar menjaga energi diri. Berikut ini tips memaksimalkan energi positif Jumat Kliwon. 1. Perkuat spiritualitasmu.
Rutinlah zikir, sholawat, atau meditasi. Karena itu adalah bahan bakar batinmu. 2. Belajarlah bicara jujur tentang perasaan. Jangan terlalu sering memendam. Suaramu penting, perasaanmu valid. 3. Gunakan daya tarikmu untuk membimbing, bukan mengontrol. Orang akan mendengarkan kamu, maka arahkan itu ke hal yang baik. 4. Jaga energi. Karena kamu tipe penyerap energi, hindari lingkungan yang toksik terlalu lama. Weton kedua, Rabu Legi, si pemikat yang punya aura cahaya. Pernah nggak kamu ketemu orang yang kayaknya hidupnya itu terang? Bukan cuma wajahnya yang cerah, tapi seluruh kehadirannya tuh bikin kita ngerasa optimis, semangat, dan pengin deket terus. Dia nggak perlu ngelucu biar disukai, nggak perlu banyak bicara biar didengar, tapi tetap aja, semua orang pengin ada di sekitarnya. Kalau kamu pernah ketemu sosok kayak gitu, besar kemungkinan dia lahir di Rabu Legi. Makna kombinasi Rabu dan pasaran Legi. Sebelum masuk ke karakter, kita bahas dulu makna dari Rabu dan Legi. Rabu dalam hitungan weton Jawa adalah hari yang punya getaran energi penengah. Dia nggak seberkah Jumat, tapi juga nggak segaduh Selasa atau Senin. Rabu itu tenang, stabil, dan punya potensi pemikiran yang jernih. Legi, atau manis, adalah pasaran yang membawa nuansa kelembutan dan daya pikat. Dalam filosofi Jawa, Legi adalah simbol kehangatan, keramahan, dan welas asih. Gabungan keduanya melahirkan sosok yang bisa dibilang cahaya di tengah kerumunan. Tenang, menenangkan, tapi tetap bersinar. Ciri khas orang Rabu Legi. Orang-orang yang lahir di weton ini biasanya punya aura yang enak dilihat dan enak dirasakan. Tapi bukan berarti harus cantik atau ganteng. Loh ya, kita bahas satu persatu. 1. Punya aura yang cerah dan membuat orang betah. Beda sama Jumat Kliwon yang auranya cenderung tenang dan dalam, Rabu Legi ini justru punya cahaya luar yang memancar. Mereka mudah bikin orang tersenyum. Kadang lewat caranya ngomong, kadang karena senyumnya sendiri yang gak dibuat-buat. Contohnya, ada anak muda bernama Dinda, kelahiran Rabu Legi. Nggak neko-neko, kerja di toko roti biasa. Tapi semua pelanggan suka kalau dia yang melayani. Kenapa? Karena Dinda selalu bilang hal-hal kecil yang bikin orang ngerasa dihargai. Wah, ibu cocok banget pakai baju itu. Seger liatnya. Makasih banyak ya udah mampir ke sini. Semoga harinya bahagia terus. Dan pelanggan-pelanggannya itu pulang bawa senyum. Padahal cuma beli roti. Dinda tuh contoh nyata dari aura Rabu Legi. Cerah, tulus, dan menyenangkan. 2. Pintar beradaptasi dan cepat akrab. Orang Rabu Legi itu ibarat air yang gampang menyesuaikan bentuk wadah. Ketemu orang kaya, nyambung. Ketemu tukang parkir, nyambung. Ketemu anak kecil, malah bisa main bareng. Karena mereka punya energi sosial yang fleksibel dan gak bikin orang merasa terancam. Kalau kamu baru pindah kerja dan punya rekan tim kelahiran Rabu Legi, dijamin adaptasi kamu jadi lebih mudah. Karena dia bakal jadi jembatan yang ngebuat semua orang terasa satu frekuensi. Nah, ini dia kekuatan utama orang Rabu Legi. EQ alias emotional intelligence mereka tinggi banget. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus menghibur, dan kapan cukup jadi pendengar. Mereka bukan tipe yang suka debat, tapi juga bukan yang pasrah. Mereka tahu cara menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Ada kisah menarik dari seorang ustazah di Semarang, namanya Bu Rahmah. Beliau lahir di Rabu Legi. Beliau sering jadi penengah konflik ibu-ibu majelis taklim, padahal bukan ketua. Dan lucunya, setiap ada ibu-ibu yang ngambek, tinggal bilang, "Bu Rahmah, tolong ngomongin deh." Bu Rahmah duduk, ngobrol sebentar, dan selesai. Masalah yang rumit bisa mencair. Kenapa bisa begitu? Karena EQ-nya tinggi. Dia tahu kapan harus bicara pakai logika, dan kapan harus menyentuh hati. Nah, sekarang kita bahas daya tarik Rabu Legi dalam soal cinta. Weton ini bisa dibilang pemikat hati tanpa usaha keras. Mereka nggak perlu flirting murahan, nggak perlu gombal, karena perhatian dan kehangatan mereka itu alami. Mereka tahu cara membuat pasangannya merasa penting.
bukan dari kata-kata, tapi dari perilaku sederhana yang berulang. Misalnya, ngingetin makan tapi nggak maksa, ngasih ruang buat pasangan berkembang, dengerin curhatan pasangan dengan tulus, mau nemenin walau capek. Pasangan dari orang Rabu Legi biasanya bilang, "Aku nggak ngerti kenapa, tapi dia selalu bikin aku pengen pulang." Itulah pesona weton ini. Dia bukan sekadar kekasih, tapi rumah yang hidup. Orang Rabu Legi sering disebut sebagai penyembuh sosial. Bukan dalam arti tenaga medis, tapi penyembuh luka batin. Orang yang lagi trauma, galau, kehilangan arah, kalau dekat sama orang Rabu Legi, biasanya akan pulih lebih cepat. Karena energi mereka itu menenangkan dan menguatkan. Mereka nggak banyak nasehatin, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat orang merasa tidak sendirian. Kalau kamu kenal seseorang yang tiap kali ngobrol bikin kamu ngerasa berani lagi, bisa jadi dia lahir di Rabu Legi. Rabu Legi juga termasuk weton yang punya kepekaan spiritual tinggi. Tapi kepekaannya beda sama Jumat Kliwon yang mistis. Kalau Jumat Kliwon itu batin dalam, Rabu Legi itu batin terbuka. Mereka suka banget dengan alam, bunga, air, langit, dan suasana hening. Kalau mereka jalan-jalan ke tempat sunyi, justru mereka dapat energi baru. Mereka bisa merasa terhubung dengan alam, dan itu yang bikin mereka punya ketenangan batin alami. Orang-orang Rabu Legi yang rajin beribadah, berzikir, atau meditasi biasanya cepat banget dapat ketenangan hati. Tantangan dan sisi lemah Rabu Legi. Meskipun punya banyak kelebihan, Rabu Legi juga nggak sempurna. Beberapa tantangan yang mereka hadapi antara lain. 1. Terlalu baik, sulit tegas. Karena mereka pengertian dan lembut, kadang mereka susah berkata, tidak. Mereka takut nyakitin orang, padahal akhirnya malah nyakitin diri sendiri. 2. Mudah capek secara emosional. Karena sering jadi tempat curhat, tempat sandaran, kadang mereka lupa jaga energi sendiri. Kalau nggak hati-hati, mereka bisa burn out atau ngerasa kosong. 3. Suka menunda. Karena terlalu mikir perasaan orang, kadang mereka suka menunda keputusan. Padahal dalam hidup, kadang kita perlu tegas dan gerak cepat. Berikut ini tips buat kamu yang lahir di Rabu Legi. 1. Latih keberanian untuk berkata tidak. Kamu boleh nolak dengan santun. Nggak semua hal harus kamu tanggung. 2. Jaga waktu untuk diri sendiri. Recharge energimu. Nggak apa-apa ambil waktu sejenak buat menyendiri. 3. Pilih lingkungan yang suportif. Karena kamu mudah nyerap energi, pastikan kamu dekat sama orang-orang yang positif juga. 4. Manfaatkan pesonamu untuk membangun, bukan memikat sembarangan. Karena kamu gampang disukai, jangan main-mainin hati orang. Rabu Legi adalah anugerah. Kamu lahir dengan aura yang bisa jadi pelita buat orang lain. Kamu bukan lilin yang harus terbakar untuk menerangi. Tapi kamu adalah cahaya alami yang semakin bersinar kalau dijaga dengan bijak. Kamu punya potensi jadi pemimpin, guru, pasangan terbaik, atau sahabat sejati. Tapi jangan lupa, untuk bisa terus memikat, kamu harus kuat. Dan untuk kuat, kamu harus tahu cara menyayangi dirimu sendiri dulu. Jika kamu atau orang terdekatmu lahir di Rabu Legi, ceritain kisah menariknya di kolom komentar. Ya, siapa tahu kisah kamu bisa jadi penyemangat buat orang lain juga. Weton ketiga, Senin Pon. Sosok misterius yang selalu bikin orang penasaran. Pernah nggak sih kamu merasa tertarik sama seseorang, tapi nggak tahu kenapa? Bukan karena wajahnya, bukan karena kata-katanya, tapi ada sesuatu yang bikin penasaran. Seolah-olah dia punya rahasia, dan kamu pengen banget jadi orang yang bisa membuka tabir itu. Nah, kalau kamu pernah merasakan hal itu ke seseorang, bisa jadi dia adalah orang yang lahir di Senin Pon. Makna kombinasi hari Senin dan pasaran Pon. Sebelum kita bongkar auranya, kita lihat dulu rumus dasarnya. Senin adalah hari kedua dalam kalender Jawa yang punya energi tenang dan penuh perenungan. Senin itu seperti embun pagi, sejuk, pelan-pelan masuk ke hati. Pon dalam pasaran Jawa punya nilai energi yang kuat, penuh wibawa, dan cenderung spiritual. Dalam filosofi lama, Pon adalah lambang kekuatan batin yang tidak bisa dilihat, tapi terasa. Gabungan Senin dan Pon menghasilkan karakter yang misterius tapi memesona.
Mereka bukan orang yang banyak bicara, tapi sekali bicara, langsung bikin merinding. Ciri khas orang Senin Pon. Orang dengan weton ini dikenal dengan aura dalam yang kadang bikin kita mikir dua kali. Misterius tapi bikin nyaman. Senin Pon itu tipenya low profile tapi high impact. Mereka nggak suka pamer, nggak suka jadi pusat perhatian, tapi kehadirannya tetap terasa. Contohnya, ada cowok namanya Dimas, kerja di bidang teknik. Orangnya pendiam, kalau rapat paling cuma ngomong 1-2 kalimat. Tapi anehnya, semua orang nungguin komentarnya. Mas Dimas kalau udah ngomong, biasanya itu yang paling masuk akal. Itu dia keunikan Senin Pon. Kalem, tapi bikin semua orang memperhatikan. Dan tanpa mereka sadari, hal itu bikin mereka sangat memikat. Karena manusia itu selalu tertarik pada sesuatu yang gak bisa langsung ditebak. 2. Wibawa batin yang gak bisa dibeli. Beda sama orang yang disegani karena jabatan atau kekayaan, Senin Pon itu disegani karena auranya. Coba bayangin, kamu masuk ruangan dan ada seseorang duduk diam, tapi kamu langsung ngerem dan ngerasa harus sopan. Itulah efek dari orang Senin Pon. Mereka punya magnet yang kuat, meskipun nggak banyak aksi. Biasanya, mereka cocok banget jadi guru, pemimpin, atau penasihat. Karena omongan mereka pendek, tapi penuh makna. 3. Pendengar yang hebat. Kalau kamu punya teman Senin Pon, kamu pasti sering curhat ke dia. Dan anehnya, walau dia nggak banyak kasih saran, kamu ngerasa plong. Karena dia nggak buru-buru menilai, nggak nyela, dan nggak nyuruh-nyuruh. Dia cukup hadir, cukup dengerin, dan itu yang bikin dia disayang banyak orang. Nah, bagian ini menarik banget. Orang Senin Pon itu memikat bukan dari apa yang mereka berikan, tapi dari siapa mereka sebenarnya. Mereka tipe orang yang gak suka basa-basi. Kalau suka, mereka nggak langsung ngejar, tapi sikapnya akan konsisten. Penuh perhatian kecil yang tulus. Pasangannya biasanya merasa aman dan dihargai. Karena mereka nggak manipulatif, nggak drama, dan selalu punya cara dewasa untuk menyelesaikan masalah. Salah satu kisah nyata. Ada ibu rumah tangga namanya Bunita. Suaminya lahir Senin Pon. Selama 20 tahun pernikahan, si suami itu bukan tipe romantis yang suka bunga atau hadiah. Tapi Bunita bilang, "Aku bahagia karena dia selalu pulang tepat waktu. Karena dia tahu itu yang paling aku butuhkan." Romantis versi Senin Pon itu bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan konsisten. Senin Pon itu punya kecenderungan batin yang kuat. Mereka mudah merasakan perubahan energi di sekeliling mereka. Kadang mereka bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura, tanpa dijelasin. Kalau mereka mendalami dunia spiritual, entah itu lewat agama, meditasi, atau ilmu kebatinan, mereka akan cepat berkembang. Mereka tipe orang yang bisa ngerasa, kayaknya tempat ini nggak enak ya energinya. Aku ngerasa kamu lagi sedih, walaupun kamu senyum. Kepekaan ini bikin mereka cocok banget jadi pendoa, perenung, atau penyembuh. Banyak tokoh spiritual di tanah Jawa yang ternyata punya weton Senin Pon. Karena mereka punya pintu batin yang terbuka lebar, tapi tetap rendah hati. Di balik semua kelebihan itu, tentu saja ada sisi yang perlu diwaspadai. 1. Terlalu menyimpan perasaan. Mereka sering memilih diam daripada ribut. Tapi kalau perasaannya terus ditahan, bisa meledak suatu saat. Biasanya dalam bentuk marah dingin atau menghilang tanpa jejak. 2. Overthinking atau peragu. Karena mereka mikirin segalanya dari sisi emosional dan logika, kadang mereka susah ambil keputusan cepat. Mereka terlalu takut menyakiti, terlalu banyak pertimbangan. 3. Cenderung menutup diri. Mereka nyaman menyendiri, tapi kalau keterusan bisa bikin mereka jauh dari dunia. Padahal sesekali, mereka butuh juga untuk buka diri dan ngobrol ringan. Berikut ini tips buat kamu yang lahir di Senin Pon. 1. Belajar ekspresif secukupnya. Kamu nggak harus jadi cerewet, tapi belajarlah untuk terbuka tentang isi hatimu. 2. Jangan takut ngambil keputusan. Kamu udah punya batin yang kuat. Percaya sama intuisi kamu. 3. Bergaullah dengan orang yang positif. Karena kamu mudah menyerap energi sekitar, pastikan kamu dekat dengan yang bisa mengangkat kamu, bukan menjatuhkan. 4. Manfaatkan daya tarikmu untuk menuntun,
bukan mengendalikan. Karena kamu mudah dipercaya, gunakan itu untuk jadi penuntun yang bijak. Weton Senin Pon itu seperti batu permata yang tersembunyi. Dia nggak silau, nggak gemerlap, tapi begitu kamu lihat lebih dekat, kamu sadar. Ini bukan orang biasa. Kalau kamu lahir di hari ini, kamu lahir bukan untuk jadi ramai, tapi untuk jadi bermakna. Kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan, menuntun, dan mencintai dengan kedalaman yang luar biasa. Tapi ingat, batu permata pun perlu diasah. Dan hatimu perlu dirawat agar terus bersinar, dalam diam, tapi penuh makna. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Senin Pon, tulis dong pengalaman atau sifat yang paling kamu rasain. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Nah, buat kamu yang mungkin salah satu dari ketiga weton tadi, gunakan anugerah ini sebaik-baiknya. Karena daya tarik itu kayak pisau bermata dua. Kalau kamu pakai untuk kebaikan, menyemangati, menyatukan, menginspirasi, insya Allah hidupmu penuh manfaat. Tapi kalau disalahgunakan buat manipulasi, wah, cepat atau lambat, akan berbalik ke kamu sendiri. Dan buat kamu yang bukan salah satu dari tiga weton tadi, jangan kecil hati. Karena setiap weton itu punya kelebihan masing-masing. Kuncinya adalah, kenali dirimu, terima keunikanmu, dan maksimalkan potensimu. Jadi, teman-teman, hidup ini bukan soal siapa yang paling memikat, tapi siapa yang paling bisa memikat dengan cara yang benar. Dan daya tarik sejati bukan dari wajah atau harta, tapi dari niat baik, hati yang bersih, dan sikap yang tulus. Ingat, magnet sejati itu bukan yang mencolok, tapi yang menggerakkan hati orang lain untuk tetap tinggal. Nah, dari ketiga weton tadi, kamu termasuk yang mana? Atau kamu punya cerita menarik tentang orang-orang berkarisma dari weton tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya, subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya, dan share ke orang-orang tersayang kamu. Dan yang paling penting, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga setiap sholawat jadi sebab kita disayang Nabi, disayang Allah, dan dimudahkan semua urusan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa senyum, karena senyum kamu adalah daya tarik paling sederhana tapi paling dalam.